Baru-baru ini ada satu perdebatan Yesaya 53. Apakah itu digenapi dengan datangnya Yesus ataukah tidak? Nah, yang mau berdebatkan ini bukan orang Kristen sama Kristen yang percaya kitab Yesaya, atau Kristen sama Yahudi yang percaya sama-sama dengan kitab Perjanjian Lama, termasuk kitab Yesaya. Saya berpikir, lah ini untuk apa? Mereka tidak percaya. Maka kemudian saya memberikan contoh bagaimana sikapnya orang Islam terhadap orang Yahudi dan Kristen, dan bagaimana sikapnya orang Kristen terhadap Yahudi dan Islam, dan sikapnya orang Yahudi terhadap Islam dan Kristen. Kan adil toh? Yang pertama-tama, kalau setiap agama itu kan memandang orang lain salah di luar dirinya kan nggak apa-apa juga. Dia memilih tuh. Ibarat kalau Anda memilih istrimu yang paling cantik, suamimu yang paling ganteng, ya berarti menurutmu lebih ganteng dari orang lain. Menurutmu lebih cantik daripada orang lain, itu pilihan pribadi. Tapi kenapa harus dibawa ke ranah publik, diperdebatkan, saling menghujat, saling membenci? Apakah itu suasana Indonesia yang kita kehendaki? Beragama kan bukan untuk bertengkar kan? Terus saya ditanya itu jawabannya sejuk-sejuk saja, teduh-teduh saja. Setiap agama itu kan punya pandangan tentang orang lain. Contohnya, kalau orang Muslim memandang tentang Yahudi dan Kristen, orang Yahudi itu orang-orang yang dilaknat Allah katanya. Dan itu tidak usah harus ditutup-tutupi, ya memang pandangan seperti itu biasa lah. Sejak zaman kerajaan Demak Muslim abad ke-15 itu sudah ada terjemahan dari naskah Jawa yang judulnya Kerupak Wirara. Nah, naskah itu sudah ada sebelum munculnya buku yang berjudul Headbook van Bunang, Ajaran Sunan Bunang. Itu kira-kira tahun 1500 awal sampai pertengahan ya. Ditulis bahwa dalam Kerupak Wirara itu sopo sing diarani wong sing dimurkai karo Gusti, yaitu orang-orang Yahudi. Karena terjemahan dari teks Al-Quran, Ghairil Maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai, lalu ditafsirkan yoiku dalane wong Yahudi. Itu dari bahasa Arab sebetulnya wahumul Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Waladolin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yoiku dalane wong Nasoro kang nyimpang soko ajaran Islam. Ya ndak apa-apa. Wa humun nasara alladzina dolu anil Islam. Saya ditanya itu biasa, saya biasa membaca naskah-naskah kuno. Oh, ini pandangan Islam pada waktu itu tentang Yahudi yang dilaknat Allah, Kristen yang sesat, ya biasa aja. Wong kita tidak mengaku sesat tuh. Biar aja orang lain menyebut sesat, ya kan? Nah, sekarang pandangan orang Yahudi terhadap Kristen dan Islam bagaimana? Lalu saya bacakan semua, kalau saya bicarakan ada datanya. Orang Yahudi memandang orang Kristen itu memiliki Taurat yang sama. Jadi kita ini adalah saudara satu Taurat. Nah, zaman Yesus sendiri orang Yahudi itu kan terpecah-pecah jadi berbagai macam aliran kan. Yang pertama orang Saduki. Saduki itu adalah orang-orang yang menguasai imam-imam besar di bait suci. Rentetan imam yang besar itu biasanya dikuasai kelompok Saduki. Nah, kelompok Saduki itu akhirnya punah. Kenapa? Karena biasanya dia punya kerjaan itu imam-imam, penguasa bait suci. Begitu bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus, kehilangan pekerjaan. Punah akhirnya. Yang kedua kelompok Parisi. Ini saya cerita sejarah dulu sebelum kita membaca ayat ya. Kelompok Parisi itu adalah kelompok yang mengaku diri sebagai penafsir Taurat. Kira-kira identitasnya. Kalau orang Saduki hanya Torah only, tidak percaya dengan selain Taurat.
Makanya karena dia tidak membaca kitab nabi-nabi, tidak membaca Mazmur, tidak membaca kitab-kitab yang lain, dan kitab Taurat itu kan terdiri dari 5 bagian. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ kan tidak ada gambaran surga, gambaran neraka eksplisit, kan nggak ada. Bahkan kalau misalnya seorang meninggal, misalnya Ishak meninggal, lalu dikumpulkanlah kepada para bapa leluhurnya. Itu artinya harapan akan kebangkitan. Lah orang Parisi melihatnya harafiah. Ya mati ya sudah mati, dikubur bersama leluhurnya. Maka orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Lalu Yesus mengatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah bukan Allah yang mati tapi Allah yang hidup. Lah kenapa? Karena dari Abraham dikenangkan kepada putranya Ishak, diajarkan kepada putranya Yakub. Kalau dia mati bagaimana ada mengabadikan yang lalu-lalu. Kita ini kadang-kadang secara tidak sadar, sebetulnya kita itu gak ada orang yang namanya ateis. Contoh, orang ateis tidak perlu percaya pada hari akhir, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka kan, termasuk saksi Yehova itu tidak percaya dengan neraka. Tapi enaknya sendiri dia percaya surga. Itu saksi Yehova itu. Neraka itu tidak ada. Sebenarnya ketika orang merasa tidak mengakui keabadian. Terus pernah ada orang mau bikin patungnya Lenin. Lenin tahu tokoh komunis di Rusia, di Uni Soviet waktu itu. Terus ada orang bertanya, Tuhan untuk apa patung ini dibuat? Bukankah Lenin sudah mati? Kan orang komunis kan kebanyakan ateis, tidak percaya Tuhan itu ada. Bukankah Lenin sudah mati? Bukankah Karl Marx sudah mati? Oh enggak, kita hanya mengabadikan kenangan atasnya. Perhatikan, mengabadikan. Secara tidak sadar dia percaya tentang yang abadi. Makanya pernah ada seorang filosof ateis ngakunya waktu dia hidup. Karena dia masih sehat, ya, masih bisa makan sate kambing sebanyak-banyaknya. Orang lupa bahwa manusia itu dilanda kerentaan akhirnya. Dia memproklamirkan Allah sudah mati, katanya Friedrich Nietzsche. Tapi di akhir hidupnya, ketika teman-teman seangkatnya sudah pada lewat, sudah pada berangkat ke alam sana, dia tidak punya teman dialog. Lalu dia mengeluh. Kepada siapa keluhannya? Teman sejawatnya tidak ada. Dia berdoa dengan doa yang mengharukan meskipun dia tidak mau disebut doa. Tuhan yang asing bagiku. Tuhan yang asing bagiku. Karena bukannya Tuhan itu tidak ada, tapi Tuhan tidak ada bagi dia. Karena dia tidak mau menerima kehadiran Tuhan. Ini kira-kira gambaran dari kelompok Saduki. Nah kalau kelompok Parisi, semua peristiwa sejarah itu dicatat, dikenang, dihayati, diperingati, dirayakan. Itu orang Saduki. Sampai diberi tafsir-tafsir yang alegoris untuk mengenang itu. Musa dan Harun pernah membuat mujizat memukulkan tongkat di peristiwa Masa dan Meriba. Lalu mereka menambahkan pada Taurat peringatan kepada pencurahan air di padang gurun. Maka di dalam upacara pondok daun yang namanya Sukot, Hak Hasukot, mereka punya perayaan terakhir yang namanya pencurahan air, Nisuk Hamayim. Pada saat itu mereka, imam besar ini, meskipun kadang-kadang imam besarnya orang Saduki, dia tidak mau sebetulnya bertugas. Tapi kamu kan imam atas Parisi, imam atas Saduki, kamu imam semuanya. Kamu tidak boleh memikirkan aliranmu sendiri, denominasimu sendiri kira-kira kalau sekarang begitu. Padahal di dalam Taurat yang ada kan cuma korban curahan. Pencurahan minyak itu. Enggak ada kan di dalam kitab Taurat pencurahan air. Tapi kan peristiwanya ada, yaitu apa? Peristiwa Meriba. Maka dia ngambil kolam Siloam dengan paksa hati. Dengan enggan hati diambil dari kolam Siloam, lalu air itu diciprat-cipratan ke bawah. Dan orang-orang Yahudi berebut cipratan air berkat itu. Makanya kalau orang ada
ritual yang dianggapnya aneh bagi dia, tidak usah dianggap aneh, itu kan ekspresi manusia. Di tengah-tengah orang-orang Yahudi sedang berebut cipratan air itu, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yohanes pasal 7:37. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi kadang-kadang Yesus itu Farisi ya diterima kalau dia benar, tapi kalau dia salah dikritik misalnya. Orang Farisi itu, saudara-saudara, karena bait suci itu dikuasai oleh saingannya Saduki, dia nggak dapat apa-apa. Persembahan-persembahan dikelola sama Saduki, termasuk persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, semua orang Saduki. Farisi ini rakyatnya banyak, umatnya banyak, tapi tidak punya kedudukan. Akhirnya dia putar otaknya, gimana caranya kita sama-sama eksis. Dia lakukan yang namanya proselitisme, meyahudikan orang-orang bukan Yahudi, supaya jadi Yahudi, tapi motivasinya tidak tulus. Supaya persembahannya ditarik ke kantong mereka, bukan ke orang Saduki yang mewakili bait Allah. Dalam konteks itulah Yesus mengkritik motivasi orang Farisi, bukan mengkritik pekerjaannya untuk memberitakan firman. Celakalah engkau ya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau mengarungi lautan, menjelajahi daratan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia menjadi orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri. Itu kritikan terhadap orang Farisi. Jadi Yahudi itu tidak satu sejak dulu. Ketika bait Allah itu hancur, saudara-saudara, kelompok Farisi ini sadar bahwa dia tidak punya bait Allah lagi. Lah, kelompok Farisi ini punya pengikut banyak masa rakyat, itu namanya kaum Selot. Selot itu kelompok revolusioner. Nah, makanya golongan-golongan Yahudi itu banyak. Kaum Selot itu aspirasinya bagaimana? Kami ingin menunggu Mesias politik. Mesias yang bisa membebaskan kami dari penindasan Roma. Kira-kira seperti itu. Aspirasinya itu. Makanya mereka menolak Yesus. Karena Yesus itu tidak bisa diharapkan. Dia bukan Mesias politik pembebas. Malah dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Mereka menyambut Yesus ketika Yesus memasuki dari Betfage menuju ke Yerusalem. Dielu-elukan dengan daun palma. Hosana sang putra Daud, besok salibkan dia karena nggak cocok dengan harapannya. Ini kebanyakan orang Farisi. Lalu orang-orang Selot ini melakukan pemberontakan terhadap Roma. Ini khotbah jarang kalau cerita sejarah ya. Tapi kalau saya khotbah cerita sejarah supaya Anda tahu ayat ini, kalau mau diputer-puter orang nggak bisa muter-muter lagi. Kita tahu sejarahnya. Kemudian orang-orang Selot ini melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan ini yang disebut perang Yahudi pertama. Berakhir dengan apa? Runtuhnya bait suci oleh Jenderal Titus. Orang Yahudi mengenang itu yang namanya Tis'a B'Av, tanggal 9 bulan Ab. Itu kira-kira 5 Agustus tahun 70 Masehi. Yesus sudah menubuatkan tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan kenyataan kan? Tapi sebelum bait Allah itu hancur, ada seorang rabi namanya adalah Yohanan bin Zakkai. Rabi ini sadar, wah sebentar lagi kita tidak punya kebanggaan. Sebentar lagi kita tidak punya bait suci. Sebentar lagi kita tidak ada upacara korban penebusan dosa. Tidak ada upacara korban binatang. Tidak ada Yom Kippur, kan begitu kan? Dia sadar, mengutus rabi bawahannya. Eliezer Hirkanus namanya. Kamu datang kepada perwakilan Roma. Kita mau damai. Mohonlah pengampunan. Kita pasti akan kalah. Sebentar lagi bait Allah ini akan hancur. Maka Hirkanus itu datang dan diterima oleh perwakilan Roma. Apa yang ingin kamu kehendaki? Saya ingin punya sebuah kota Yahudi yang jauh dari hingar-bingar politik kota Yerusalem. Kami tahu kami akan kalah.
Kami tahu kami akan kehilangan bait Allah. Lalu diberikan kota yang namanya Yamnia atau Yapni, sekarang dekat kota Tel Aviv. Disitulah Yahudi ini menjadi Yahudi reformasi. Yahudi tanpa bait Allah, Yahudi tanpa korban, Yahudi tanpa tabut perjanjian, Yahudi tanpa perayaan-perayaan besar. Hanya perayaan-perayaan doa di luar bait Allah, sehingga pusat ibadahnya tidak lagi di bait Allah, tapi di setiap sinagogi, rumah ibadah di seluruh dunia. Itu sejarahnya. Lah orang Yahudi yang sekarang bertahan itu dari Parisi ini, saudara-saudara. Makanya Kristen jangan minder. Yahudi aja tidak percaya Yesus, tahu sejarahnya dulu. Yahudi yang mana? Inilah orang-orang Yahudi yang disebut Yahudi Rabinik. Dari zamannya Rabi Eliezer tadi atau Rabi Yohanan bin Sakai tadi seniornya. Lalu muncullah Rabi Akiba. Perang Yahudi kedua. Tahun 135 Yerusalem benar-benar dihabiskan, diratakan. Lalu dibuat patung besar Jupiter di atas bekas reruntuhan bait suci. Sudah jatuh terhimpit tangga. Serta itu orang Yahudi diusir dari semua kota Yerusalem. Diusir semua, tidak boleh tinggal di kota Yerusalem. Termasuk orang Yahudi yang percaya Yesus, yang disebut orang-orang Nosrim, pengikut Yesus orang Nazaret, yang diterjemahkan Nasrani. Sementara orang-orang Kristen yang bukan Yahudi disebut Kristianos, yang menjadi kata Kristen. Antioquia tempatnya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Bagaimana orang Kristen meninggalkan harapan bangsanya? Karena orang Kristen mengatakan, ketika pergerakan kebangsaan itu tidak membawa-bawa nama Mesias, saya sebagai orang Yahudi saya ikut. Makanya muridnya Yesus ada yang namanya Simon orang Selot kan. Selot itu yang kelompok garis keras itu. Tapi begitu perang Yahudi kedua tahun 130, murid-murid ini melepaskan ikatan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Rabi Akiba mengangkat Simon sebagai Mesias Israel. Simon dalam perang Bar Kokhba itu diangkat sebagai Mesias Israel. Lalu dia mengatakan, saya tidak percaya lagi kepada harapan bangsa ini. Kami orang Kristen memisahkan diri. Simon Bar Kokhba tadi diangkat jadi Mesias kan. Simon si putra bintang. Kenapa orang Kristen tidak mau bergabung? Karena kami tidak punya Mesias kecuali Yesus Kristus. Kami tidak punya juru selamat kecuali Yesus Kristus. Kami tidak percaya dengan juru selamat politik. Kristen memisahkan diri. Dan mereka hijrah ke kota yang disebut Dekapolis. Salah satu di antara 10 kota Roma, tepatnya di desa namanya Pela. Disitulah orang Kristen Yahudi. Kristen dengan menorah, Kristen dengan bait Allah seperti Yahudi yang lain, Kristen dengan tabut perjanjian, itu semua Kristen di situ. Sementara orang-orang Kristen yang di Antioquia tidak mengenal semuanya itu. Karena dia Kristen bukan Yahudi. Tradisinya bukan Yahudi. Kalau yang di Yerusalem berlaku atas mereka hukum Musa. Makanya sunat. Makanya tidak makan babi. Tapi kalau orang di Antioquia dia tetap makan babi. Tidak apa-apa. Wong dia tidak berlaku hukum Musa. Kira-kira sejarahnya memang seperti itu saudara-saudara. Tahun 130 sampai 135 pemberontakan terjadi. Tahun 132 menang Yahudi ini. Selama 3 tahun dia punya kerajaan merdeka di bawah pimpinan Mesias politik Israel yang namanya Simon Bar Kokhba. Dengan kira-kira imam besarnya itu namanya Rabi Akiba. Tapi pada tahun 135 tentara Hadrian kembali menaklukkan Yerusalem. Dan divisi 10 dari tentara Roma itu berdiri di sebuah rumah ibadat kecil namanya Senakel. Senakel sampai hari ini ada di Yerusalem.
Dan dia menyaksikan, ini catatan sejarah ini, yang nulis adalah Epifanius dari Salamis. Dia menulis begini, divisi 10 dari Kaisar Hadrian berdiri di rumah itu, yaitu rumah tua tempat gereja didirikan. Kantor sinode pertama gereja para rasul, lebih tepatnya sinagoge para rasul, Knesset Haselichim. Ketika Yerusalem semua hancur rata, penuh ratap tangis, hanya ada satu rumah yang tidak tersentuh oleh api. Rumah itulah rumah tempat Roh Kudus dicurahkan. Rumah itulah rumah tempat Yudas digantikan oleh Matias. Rumah itulah tempat ibunya Yohanes yang disebut Markus, yaitu bernama Maria. Rumah itu yang bertahan sampai hari ini. Dan ketika Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Itu merujuk kepada Yerusalem dan rumah kecil itu. Yang satu tinggal tembok ratapan, tembok ratap tangis, tembok barat itu. Yang satu tinggal rumah kecil yang tidak dipandang orang. Rumahnya ibunya Markus. Seolah Tuhan menunjukkan dua perjanjian. Ini perjanjian yang lama. Ini perjanjian yang baru. Dari yang kecil ini akan tersebar sampai ke seluruh ujung bumi. Sampai di Tegal juga. Sampai di bumi Batibul. Bawah 3 bulan. Bener gak? Inilah saudara-saudara sejarahnya seperti itu. Maka orang-orang Parisi itulah yang sekarang menjadi orang Yahudi rabbinik. Nanti ada Yahudi yang lain nama Yahudi Karaid, tapi tidak usah kita bahas. Selama itu kemudian kelompok Yahudi ini memang tidak suka dengan klaim Kristen. Makanya Kristen dianggap sesat. Tapi apapun orang Yahudi memandang Kristen, mereka tetap mengatakan kamu saudara satu Taurat. Tapi sayangnya kamu nafsirnya keliru. Sampai di abad pertengahan namanya Rabi Mose ben Maimun. Rabi Mose ben Maimun, disingkat Rambam. Dia mengatakan dalam salah satu literatur bukunya itu, namanya adalah Respon Rabi Mose ben Maimun. Dia mengatakan, diperbolehkan bagi kalian mengajarkan misfot kepada orang-orang Nosrim, kepada orang-orang Kristen, dengan harapan mereka bisa ditarik kepada iman kita yang benar. Berarti iman kita dianggap salah. Tapi tidak boleh kamu mengajarkan hukum-hukum ini kepada orang Muslim, katanya. Karena apa? Karena kepercayaan mereka itu bahwa Taurat tidak asli berasal dari Tuhan. Mereka menuduh Taurat kita sudah dipalsukan. Maka ketika mereka mencari ayat-ayat ini dan menguntungkan mereka, mereka akan menafsirkan menurut keinginan mereka. Tapi apabila tidak cocok, mereka akan menuduh Taurat kita palsu. Maka mengajarkan Taurat kepada mereka yang tidak percaya bahwa Taurat adalah firman Tuhan adalah hayaf misa, berhutang kematian. Ini pandangan orang Yahudi tentang Islam. Tapi tentang orang Kristen ini, kalau mereka dikasih tahu tentang tafsiran yang sebenarnya, niscaya mereka akan kembali. Dan kalaupun mereka tetap tidak mau kembali kepada ajaran agama kita, mereka tidak menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena kitab suci mereka tidak berbeda dengan kitab suci kita. Mereka percaya bahwa Taurat itu masih asli dari Tuhan. Nah, kita harus fair dong. Jangan kemudian ada bingung ketika nonton di YouTube. Jalan salib diludahi, ya kita bingung sekarang. Ya yang ludah-ludah begitu minoritas kecil itu. Orang Kristen waktu jalan salib, orang-orang Katolik itu diludahi sama Rabi Yahudi. Kelompok ekstrim itu di semua agama ada, saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara, kalau kita pergi ke Israel, Anda bawa menorah, ya, menorah itu kaki Dian bercabang 7. Itu dirampas kalau masuk Yordan. Karena itu mereka tidak suka dengan simbol-simbol itu.
Anda beli yang namanya bintang Daud dirampas, nggak boleh. Tapi kalau Anda ke Mesir nggak apa-apa. Sama-sama Islamnya, tapi Islamnya Mesir beda dengan Islamnya Yordan. Tapi kalau Anda membawa salib sebesar apapun, boleh masuk ke Yordan. Loh, ini kan kasuistis toh. Kalau orang Yordan, simbol Yahudi no, simbol Kristen yes. Orang Yahudi tertentu, simbol Islam, simbol Kristen semuanya no. Coba kembali ke tembok ratapan. Anda kan tidak boleh membawa simbol agama Islam, simbol agama Kristen, nggak boleh. Tapi kalau tokoh Kristen seperti Paus boleh, yang seizin rabinya, begitu kira-kira. Dan orang yang meludahi jalan salib itu sudah ditangkap, diadili, dibesar-besarkan. Dan kita melihat agama, melihat sejarah agama itu dari akarnya, bukan fenomenanya. Nah, saudara-saudara, itu pandangan orang Yahudi tentang Kristen dan tentang Islam. Jadi orang Yahudi katanya ini lebih suka masuk masjid kalau terpaksa tidak ada rumah ibadat. Itu dulu, sekarang enggak juga. Kenapa? Pertimbangannya karena di masjid tidak ada gambar, cocok dengan tradisi Yahudi. Tapi di gereja ada gambar Yesus, ada salib, dianggap penyembahan berhala gitu loh. Jadi yang direaksi itu adalah apa yang tampak di permukaan. Tapi 60 rabi-rabi Yahudi menandatangani deklarasi tahun 2017, judul deklarasinya melakukan kehendak Bapa Surgawi, mengakui Kristen tidak menyembah berhala. Itu kan perkembangan. Jadi di kalangan Yahudi ada yang moderat, ada yang fanatik. Di Kristen pun juga mirip. Ada yang menghadapi Islam itu seperti musuh besarnya. Ada yang sahabat lah, beda ya beda, tapi tidak usah dipertengkarkan. Bagi kita gimana pandangan kita tentang Yahudi, tentang Islam? Boleh dong. Kita dipandang Yahudi sebagai salah menafsirkan Taurat, ya nggak apa-apa. Ya, maka kalau kita memandang orang lain juga jangan disalahkan. Bagi kita orang Kristen, orang Yahudi saudara satu Taurat. Sama dengan orang Yahudi memandang Kristen. Karena kitabnya Yahudi itu sama dengan kitab kita Alkitab ini. PL-nya saja, PLPB-nya dia tidak percaya. Perjanjian lamanya dia percaya, itu Yahudi. Dua agama berpisah 2000 tahun, kitab sucinya masih sama, apa bukan keajaiban dunia itu? Nah itulah sebabnya orang Kristen juga punya pandangan tentang Yahudi. Yahudi itu saudara kita dalam satu Taurat. Umat Tuhan dalam penantian. Karena mereka masih menanti Sang Mesias. Kalau kita umat Tuhan dalam penggenapan. Gitu loh. Bagi kita orang Yahudi, mereka itu adalah beriman kepada Allah yang sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi Allah yang belum menyatakan diri secara paripurna dalam Yesus Kristus. Karena Kristen itu diberitahu oleh Alkitab, ya perjanjian baru maksudnya, rahasia yang didiamkan selama berabad-abad sekarang sudah disingkapkan, yaitu apa? Kedatangan Yesus, saudara-saudara. Itulah tingkat iman Yahudi itu iman etisnya Abraham. Kenapa iman etisnya Abraham sekarang? Karena Abraham suruh berangkat, dia tidak tahu alamatnya berangkat kok dia. Kalau bukan iman bagaimana? Pergilah kamu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia belum tahu tempatnya. Kok mau berangkat dia? Itulah yang namanya Abraham diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan. Makanya monoteisme Yahudi, monoteisme Abraham. Dia taat tapi dia tidak tahu apa yang diimani atau belum tahu yang diimani. Maka bagi kita, ya, orang Islam juga mirip Yahudi, hanya bedanya kalau orang Yahudi itu saudara satu Taurat, Islam saudara satu Tuhan. Tuhan kan pencipta langit dan bumi, kan Tuhannya satu kan. Bahwa dia tidak percaya Yesus itu kan karena apa? Pemahamannya berbeda. Semua alam semesta ini termasuk bebek, rojo koyo, injang medaling pangunan, suruh bali yang kandangi dewi-dewi. Ceritanya wayang itu. Sampai uget-uget kan ciptaannya Gusti Allah. Tapi dia percaya Taurat, tapi Taurat yang dipikirkannya sendiri.
Ya, maka banyak orang yang salah memahami Taurat. Itu umat Tuhan juga, tapi umat Tuhan dalam kebingungan. Bukan umat Tuhan dalam penantian kayak orang Yahudi. Ya. Kemudian monoteisme itu ada 3. Yang pertama monoteisme setan. Loh, kok ada monoteisme setan? Lah, Anda pikir setan nggak percaya bahwa Tuhan itu esa? Ayo sekarang. Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu? Itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Artinya setan itu kalau sekedar Tuhan itu satu. Itu dia percaya tapi dia tidak melakukan kepercayaan kepada Tuhan yang satu tadi. Makanya tetap membunuh, tetap memfitnah, tetap melakukan dosa-dosa. Itu monoteisme setan. Kalau monoteisme cuma menghitung, cuma tahu Tuhan itu satu. Yang kedua monoteisme Abraham, tidak tahu tapi tidak tahu tujuannya. Tapi karena Tuhan yang suruh, dia berangkat dengan iman. Nah, monoteisme yang tertinggi itu bukan lagi monoteisme hitung-hitungan, tapi monoteisme keselamatan. Itulah yang dikenal dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kita kenal, kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesaya pasal 53. Lalu apakah ini berlaku untuk Yesus atau tidak? Itu memang orang-orang Yahudi dari zaman dulu juga menafsirkan untuk Mesias. Soal orang Yahudi belum percaya atau tidak percaya Yesus itu adalah Mesias, itu pilihannya dia. Yesaya ini memang berbicara tentang kedatangan Mesias. Kita bisa membaca ayat sebelumnya, pasal 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku itu akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Orang Yahudi menafsirkan ini, misalnya di dalam terjemahan mereka yang namanya Targum Yonatan. Targum Yonatan itu Alkitab dalam bahasa Aramaik diterjemahkan dari bahasa Ibrani aslinya. Terjemahan Aram, bukan Arab ya, Aramaik. Siapa yang menerjemahkan? Orang Yahudi. Diterjemahkan apa? Yesaya pasal 52 ayat 13, Targum Yonatan. Sesungguhnya hambaku itu akan berhasil, diterjemahkan dengan hayatlah abdi Masiha Yerum. Sesungguhnya hambaku Mesias itu akan berhasil. Berarti Targum Yonatan ini karangan Yahudi, terjemahan Yahudi percaya bahwa Mesiaslah penggenap dari Yesaya pasal 52 ayat 13 disambung dengan Yesaya pasal 53. Ada banyak rabi yang lain yang percaya bahwa Yesaya 53 itu menubuatkan Mesias. Tapi ada orang Yahudi yang tidak percaya itu Mesias. Yesaya 53 itu berbicara tentang seluruh orang Israel katanya. Penderitaan yang dijelaskan dalam Yesaya 53 adalah penderitaan umat Israel. Umat Israel kan jumlahnya tidak satu orang. Namanya people itu kan banyak. Pertanyaannya, kalau gitu kenapa enggak diterjemahkan hamba-hambaku? Kenapa masih pakai bentuk tunggal abdi? Yerum, hambaku, bukan hamba-hambaku. Kalau itu Israel dalam jumlah banyak kan berarti hamba-hambaku. Itu bukti bahwa orang Yahudi memahami itu tidak untuk Yesus, tapi masih percaya itu untuk Mesias. Kalaupun ada yang menafsirkan, ya karena mereka belum percaya Yesus dalam Mesias kan. Kalaupun ada yang menafsirkan itu adalah Israel people, bangsa Israel, mereka tetap tidak berani mengubah Alkitab. Mereka demi supaya gampang orang paham, hamba-hambaku. Enggak, dia mengatakan tetap hambaku. Tafsirannya beda, Alkitabnya tetap sama. Itu bukti bahwa Alkitab kita tidak pernah mengalami pemalsuan. Nah, saudara-saudara, lalu ada teks-teks selanjutnya itu semua digenapi di dalam Yesus. Misalnya, dia akan disebut taruk atau tunas. Tunas itu bahasa Ibraninya netzer. Kata netzer itu yang menjadi kata Nasaret.
Dan Nazaret itu yang kecil yang tidak pernah dipandang orang. Tapi dengan berkah keselamatan yang datang itu, kita mengenalnya Yesus orang Nazaret. Dia akan disebut orang Nazaret. Itu dari kata Netzer. Maka kemudian orang tanya, mana ada ayatnya? Dia akan disebut orang Nazaret ya, karena teks aslinya memang Netzer, bahasa Indonesianya tunas tadi. Lalu dia itu dianggap tidak rupawan, itu bukan berarti Yesus itu jelek, bukan ganteng, enggak. Pada saat dia mengalami penderitaan itu, dia enggak dipandang orang. Dia dilecehkan, buruk karena di sini tercabik-cabik waktu disalib itu, kira-kira penafsiran seperti itu. Tapi dia dituduh dihinakan, dia dituduh bersalah, namun kesalahan kita yang ditanggungnya. Dan dengan bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Dia sebagai korban penebus salah. Dalam ayat 9 malah dinubuatkan, dia ditempatkan kuburnya di antara para penjahat. Ya kan? Tapi makamnya atau dalam hal matinya di antara orang kaya, itu terjemahan terbaru. Karena apa? Kalau dalam Alkitab King James kan terjemahkan a rich man, orang kaya. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita miliki sekarang, di antara penjahat-penjahat. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam hal matinya di antara penjahat-penjahat. Tapi kalau saudara membaca Alkitab terjemahan terbaru, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia edisi 2. Itu terjemahannya, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sesuai dengan apa yang diterjemahkan dalam King James. Orang bingung, lu Alkitab kok direvisi? Yang direvisi terjemahannya bro. Teks aslinya enggak direvisi. Ya, saya mau menjelaskan ini kan tidak mudah. Tapi lebih baik Anda mendengarkan dari saya, sulit dulu enggak apa-apa. Anda enggak ngerti, belum ngerti tetap bisa masuk surga. Daripada Anda mendengar dari orang luar. Dan orang luar ini kalau ngomong meyakinkan sekali seolah-olah ahli segala-galanya. Tapi kita di gereja ini kadang-kadang diberi makanan yang empuk. Ketika dapat yang keras, sambat kita. Makanya saya paksa, siap tidak siap harus siap. Anda dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani generasi yang akan datang. Nah, generasi akan datang itu. Sekarang ini kalau pendeta khotbah di mimbar, ada yang tidak mematikan HP-nya. Di cross check, bener gak Pak Pendeta ngomong? Lewat Google bisa ketemu. Bener apa tidak? Maka kita harus melihat ini dengan kritis, jangan gampang percaya dengan berita yang diumbang-ambingkan orang di luar itu. Nah, saya ceritakan. Di antara dua yang saya sebutkan, Parisi dan Saduki, masih ada satu lagi sebetulnya. Namanya Eseni. Orang Eseni itu, mereka memisahkan diri dari lembaga bait suci di Yerusalem sebelum zaman Yesus. Kira-kira tahun 152 sebelum Masehi. Kenapa? Dianggapnya Yerusalem sudah terlalu korup. Para imam itu memikirkan kepentingan sendiri, menumpuk harta kekayaan tidak untuk umat. Lalu mereka keluar dari Yerusalem, lalu mendirikan sebuah pemukiman baru di tempat yang namanya Wadi Qumran. Kenapa orang-orang Eseni tidak pernah disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Baru? Karena mereka tidak pernah nampak di Yerusalem, tidak pernah nampak di Galilea. Mereka lebih banyak ada di Laut Mati. Tapi sejarawan di abad pertama menyatakan ada orang lain yang namanya Eseni. Kemungkinan besar Yohanes Pembaptis itu pernah bertemu dengan orang Eseni ini. Ada suara di padang gurun. Kan di padang gurun Yohanes Pembaptis. Mungkin malah ada ahli yang mengatakan dia pernah bergabung pada kelompok Eseni kemudian dia keluar. Yohanes Pembaptis. Tapi tahun 1947 ditemukan penemuan sejarah spektakuler dengan munculnya The Dead Sea Scroll, naskah gulungan Laut Mati. Ketika diuji karbon radio orang aktif C14,
kita mempunyai Alkitab seluruh perjanjian lama yang usianya 2150 tahun dari zaman kita. Nah gitu dituduh palsu, kita naskahnya yang usia 2100 tahun aja ada kok. Itulah yang namanya The Dead Sea Scroll. Sebelum penemuan The Dead Sea Scroll, Alkitab perjanjian lama kita yang paling tua berasal dari abad 9 akhir, tahun 900-an. Sampai abad 11, awal tahun 1000 Masehi. Itu yang namanya naskah Masoretik yang dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Dengan penemuan Laut Mati kita memiliki naskah yang usianya 1000 tahun lebih tua lagi dari naskah yang tertua. Nah, coba sekarang agama mana yang punya naskah kitab suci usianya lebih dari 2000 tahun? Loh, tapi kenapa Kristen kok nggak terlalu pede dengan kitab sucinya? Karena kita hanya mengenalnya dari terjemahan demi terjemahan. Padahal teks aslinya terpelihara sampai hari ini. Nah ketika ditemukan teks Laut Mati tadi, karena ini teks yang lebih tua dari naskah sebelumnya, kata Asir ya, itu di belakangnya itu ada seperti huruf yang kehapus. Dipikirnya itu huruf mim. Makanya para ahli menduga jangan-jangan bacaannya bukan Asir. Asir itu orang kaya. Tapi kemungkinan bacaannya Seirim, penjahat-penjahat. Ini kok mirip huruf mim. Tapi alasan itulah yang dipakai lembaga Alkitab tahun 74 menerjemahkan. Sekarang kan teknologi canggih saudara-saudara. Ditemukan teknologi sinar ultraviolet. Sehingga naskah kuno itu bisa dibaca dengan cermat. Ternyata memang bunyinya Asir bukan Seirim. Maka teks aslinya itu berbunyi demikian kira-kira. Visiten et resaim kibru vi et Asir bimutaf. Jadi dia menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan dalam matinya atau dan makamnya di antara orang kaya. Sebab ada yang membaca bimutaf yang artinya B itu dengan, mot itu maut. Bimutaf dengan matinya. Tapi naskah Qumran juga orang bisa membaca bomotto. Jadi EOU itu belum ada pada zaman sebelum abad ke-5 Masehi. Makanya huruf Ibrani dulu tanpa vokalisasi. Vokalisasi itu dilakukan oleh para masoret tadi. Maka bisa dibaca bomotto, bisa dibaca bimutaf. Artinya menjadi beda. Tapi arti yang berbeda tidak mengubah makna keseluruhan dari seluruh peristiwa Yesaya pasal 53. Lah kok bisa Pak berbeda-beda? Naskah kuno di mana-mana begitu, tidak pernah ada Injil yang turun dari langit, tidak pernah ada Taurat yang turun dari langit. Saya sebetulnya bisa membuktikan bahwa naskah kuno manapun juga mengalami selip bacaan seperti ini. Cuman saya nggak ngomong, kalau ngomong bisa kena penodaan agama, saya nggak berani saya. Lu jadi aman karena pelayanan supaya lebih luas. Gak usah lah nyari-nyari salahnya orang. Tapi kalau orang lain mencari kesalahan Alkitab, saya jawab. Itu kan berarti hak jawab, ya. Nah, kok bisa Pak bomotto menjadi bimutaf? Itu bisa caranya bagaimana? Gini, dalam tulisan-tulisan kuno itu kan titik, koma, titik-titik, diakritik, vokalisasi kan kadang-kadang belum ada. Untuk membayangkan lebih gampang, Bapak Ibu kira-kira kalau membaca bahasa Melayu zaman Sanusi Pane kesulitan apa enggak? Bahasa Melayu. Atau enggak usah jauh-jauh, bahasa Melayu zamannya Bung Karno, bahasa Indonesia zamannya Bung Karno. Bagaimana menulis Pancasila? PANTJ strip sila. Ya kan? Pancasila. C-nya TY. TJ Pancasila. Apa itu pemalsuan karena beda kan? Bukan pemalsuan karena cara menulisnya berbeda. Lah cara menulis yang berbeda itu juga bentuk huruf kadang-kadang berbeda.
Kan itu bergeser, misalnya ya, zamannya Raja Daud, huruf dalet itu bentuknya seperti segitiga ini. Dari mana kita tahu ini bukan ngarang? Ada prasastinya. Kalender pertanian di zaman Raja Salomo sekarang ditemukan. Namanya kalender Geser. Cari aja di Google, Geser kalender in the time of King Solomon, muncul di situ. Sekarang ini semua sejarah itu bisa terungkap. Anda lihat huruf D-nya itu seperti, nah segitiga begini dengan begini dibentuknya jadi perisai Daud. D itu artinya nama Daud. Nama Daud itu nilainya 14. Dalet itu nilainya 4. Vav nilainya 6. Dalet nilainya 4. 4 tambah 6 tambah jumlahnya 14. Makanya inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Dari Abraham sampai pembuangan Babel, berapa jumlahnya? 14. Dari pembuangan Babel sampai dari Abraham sampai Daud jumlahnya 14. Dari Daud pada pembuangan Babel jumlahnya 14. Dari pembuangan Babel sampai kepada Yusuf suami Maria melahirkan Yesus jumlahnya 14. Itu angka namanya Raja Daud. Karena itu menjelaskan inilah silsilah Daud, bahwa juru selamat lahir dari benih Daud. Makanya ketika orang Samaria memprotes, kami tidak mau ikut Yehuda, tidak mau ikut keturunan Daud, dia merasakan Mesias yang akan datang yang mereka menyebut nabi pemulih. Dari nubuatan kitab Ulangan pasal 18-15 itu bukan dari Yehuda tapi dari suku Yusuf, kata orang Samaria. Ini perpecahan pertama Yahudi. Yesus tidak bisa mentolerir itu. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena Yehuda sukunya Daud. Jadi kebenaran Alkitab itu terungkap secara detail. Sak huruf-hurufnya juga bayangkan. Nah itu saudara-saudara. Makanya kemudian ungkapan seperti cara menulis dan yang berbeda itu nggak usah dipersoalkan, itu wajar-wajar saja. Tapi peta besar gambar sang penyelamat itu tidak berubah, itu justru kekayaan. Orang bertanya, kenapa Pak? Kok Tuhan membiarkan naskah Alkitab kedeleweran banyu dadi delewer sampai disangka huruf mim, sampai disangka kata seirim? Terus saya jawab, Tuhan itu kan tidak memperlakukan manusia seperti robot. Supaya kita pinter makanya disuruh meneliti. Nah ketika kemudian diteliti lebih jauh lagi ternyata bunyinya tetap asir. Tapi tentang bomut tadi, makamnya atau dalam hal matinya kira-kira seperti ini. Tadi saya nanya kepada yang ngantar saya ke sini, Pak, berapa lama kira-kira ke Tegal? Ya kira-kira 3-4 jaman lah. 4 jaman lah. Kira-kira 4 jam itu zaman. Di sini akhiran yang menunjukkan kira-kira bukan pasti. 4 jaman lah Pak. Kira-kira 1000 tahun kemudian orang membaca. Berapa jauhnya antara Wonosobo ke Tegal? 3 zaman. Wah, zaman Jepang, zaman Belanda, zaman Republik. Masa begitu? Ayo sekarang. Ngomongnya seperti ini kan ilmiah. Saya lebih sejahtera dengan diberi Tuhan kesulitan seperti ini supaya kita meneliti, memahami, lebih dalam pemahaman kita. Didadi wong pinter kok ora gelem. Yesus itu menghendaki kita suruh jadi orang pinter, suruh jadi meneliti, bukan berangasan. Contoh yang kedua, bahwa kata sambung itu kadang-kadang dibaca dan orang bisa salah karena titik komanya belum jelas. Contohnya, menyang pasar, tuku kacang lanjaran. Ayo, sekarang kalau komanya tidak jelas gimana akibatnya? Menyang pasar, tuku kacang lan jaran. Berarti beli kacang dan beli jaran. Ini naskahnya titik komanya tidak jelas Pak. Jadi yang benar kita berdebat soal teks ini kan
Zaman kuno itu kalau dipahami zaman modern 1000 tahun, 2000 tahun wajar kan? Menurut kamus ini, wah misalnya kata lan artinya dan misalnya. Jadi artinya ini yang paling benar. Ke pasar beli kacang dan beli kuda. Tuku kacang lanjaran, satunya ndak. Ini pasti penulisnya itu tidak cermat karena itu mestinya jeda karena kertasnya hampir habis, maka ditulis kacang lanjaran. 1000 tahun orang nyangka kacang lanjaran itu terpisah, padahal kacang lanjaran itu kacang panjang. Paham nggak? Kira-kira gampangnya gitu kan? Makanya kalau saya ajak ngomong-ngomong bahasa Ibrani kan kesulitan. Tak kayak contoh tuku kacang lanjaran. Nah sekarang ketika teks itu tidak jelas, apa ndak ada cara lain? Ada arkeologi, sejarah. Coba baca buku sejarah. Pasar-pasar di Jawa pada abad 19 biasanya di bawah pohon beringin. Lalu penjual kacang, penjual madu, penjual bumbu-bumbu, penjual daging ada di bawahnya. Mereka hanya pakai tikar. Karena itu kalau bangkrut namanya gulung tikar. Benar apa tidak? Karena dagangnya pakai tikar. Bahasa ini muncul karena konteks, gitu loh saudara-saudara. Nah, jadi tidak mungkin secara arkeologi berdasarkan sejarah dan temuan biasanya pasar kuda itu terlepas dari pasaran kacang dan sayur-sayuran. Maka teks ini tidak mungkin diartikan kacang dan jaran gitu loh. Paham nggak? Makanya baca Alkitab itu tidak hanya butuh teksnya di otak-atik, tapi konteks sejarahnya dan arkeologinya. Itulah hebatnya Alkitab. Amin. Ternyata ini clear semua. Nah, kapan penggenapannya? Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Ya kan? Yang sebelah tetap menghujat. Yang sebelahnya bertobat. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau sampai di kerajaanmu. Lalu Yesus bersabda, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Itu dalam Injil Lukas. Jadi mereka merencanakan karena matinya Yesus itu mati sebagai kriminal di mata Roma. Maka dia mesti dikuburkan di antara para kriminal. Tapi karena tidak ada kejahatan dan tipu tidak ada di mulutnya. Apa alasannya dia harus menguburkan di antara para penjahat? Maka kuburnya di antara orang kaya. Siapakah dia? Yusuf Arimatea. Sampai sedetil itu kita memahami kitab suci. Luar biasa kan? Itu nubuatan 700 tahun sebelum peristiwanya terjadi, saudara-saudara. Masih ada lagi satu contoh orang usil mempersoalkan Alkitab. Ayo kita baca lagi. Di dalam ayat 10 ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ada orang yang jumawa. Bagaimana dengan ayat ini, Pak? Umurnya akan lanjut, berarti Yesus jadi kakek-kakek dulu, Pak, baru digenapi. Padahal dia mati umur 33 tahun. Bagaimana ayat Alkitab tidak konsisten? Katanya nubuat, ternyata salah. Ya jangan keras-keras dulu ngomongnya. Golek keliru malah izin. Yang kedua dikatakan di antara ia akan melihat keturunannya. Keturunannya itu benihnya. Itu sebetulnya bahasa aslinya nafso yireh zera. Keturunan itu. Dia akan melihat benihnya. Lah benih itu maknanya bukan hanya benih jasmani, tapi juga benih rohani.
Kata itulah yang dalam perjanjian baru juga pernah dijumpai dengan padanannya dalam bahasa Yunani. Karena kita ini dari keturunan Allah. Apa ya Gusti Allah itu beranak kan ya enggak. Artinya spiritnya orang itu berasal dari mana? Kalau dia berbuat jahat disebut anak-anak kegelapan. Tapi kalau anak-anak yang memilih yang kebenaran disebut anak-anak terang. Boleh juga disebut ini anak-anak Tuhan, satunya anak-anak setan. Itu kan perumpamaan, masa mau perumpamaan aja enggak bisa. Kalau Allah punya anak, siapa bidannya ketawa semua. Ya kan? Nah keturunannya sini maknanya apa? Kita akan lihat kitab Kejadian, pasal 3 ayat 15. Kata keturunan itu adalah Zerah. Kita akan lihat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Uben zar'aka, uben zar'ah, keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, pertama, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan itu siapa? Yesus. Itu keturunan secara fisik. Karena Yesus benar-benar jadi manusia. Tapi antara keturunanmu dan keturunannya setan, keturunannya ular itu apa? Apa keturunan apa fisik kan enggak, setan bukan fisik kok. Ular itu kan bukan ular biasa, itu kan apa jilmaannya setan kan. Antara keturunanmu, keturunan Hawa dan keturunan setan. Masa setan punya keturunan? Ono wedon rabi karo demit, masa begitu? Mana siji jenenge setan, katanya tembangannya orang Sulu kan begitu. Bukan itu maksudnya, bukan keturunan secara harafiah saja, keturunan fisik, tapi juga bisa keturunan spiritual. Lalu kejadian berikutnya, apa yang dilakukan oleh keturunan perempuan ini, ya, dan apa yang dilakukan oleh iblis, yaitu keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan ular itu akan meremukkan kepala setan, tapi engkau akan meremukkan tumitnya. Hu Yesu pekaros, dia akan meremukkan kepalamu. Ve'atah tasu penu akep, itu penyalipan. Jadi dengan salib Yesus itu setan dikalahkan. Tapi Yesus juga diremukkan tumitnya. Inilah yang disebut penyalipan. Jadi di sini yang dimaksudkan keturunan itu tidak hanya keturunan fisik, tapi juga keturunan spiritual. Satu ayat lagi. Kita misalnya bisa baca Kejadian 21:12 ayat 13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu, karena dalam hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Di situ digunakan kata-kata juga Zarah. Ki beyitsak zikare leha Zarah. Lalu ayat 13. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu, maksudnya Ismail. Jadi yang disebut keturunan dalam konteks ini adalah benih mesianik. Maka bahwa keturunan Abraham yang melahirkan Mesias itu yang dari Ishak, bukan yang dari Ismail. Makanya orang Yahudi terlepas dia belum menerima Yesus atau menolak Yesus, doanya Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam, terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami Raja yang kekal, Elohe Abraham, Allah Abraham, Elohe Yitzhak, Allah Ishak, Elohe Yakub, Allah Yakub, Magen Abraham, perisai Abraham. Tidak ada kata-kata Elohe Ismail. Bukan berarti Ismail dikutuk, tidak. Tapi Ismail bukan jalur mesianik di mana sang Mesias akan dilahirkan. Ini soal iman Yahudi dan iman Kristen. Jadi yang
Ismail tidak boleh protes karena memang bunyi ayatnya seperti itu. Ya. Terus yang kedua, terakhir ini sekarang. Dan katanya dalam kitab Yesaya tadi, umurnya akan lanjut Ya'arik Yamim, dan kehendak Tuhan akan terlaksana Ya'arik Yamim. Yamim itu hari-hari. Hari-harinya akan terus berlangsung, akan lanjut hari-harinya, akan lanjut usianya. Pernahkah Anda berpikir Yesus jadi kakek-kakek tua? Tidak harus. Di mana ayatnya? Coba kita baca lagi. Kitab Daniel. Ya, kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Siapa di sini lanjut usianya? Dan dia akan dibawa ke hadapannya, huruf besar. Ini Tuhan. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah, tidak akan berkesudahan. Kebar enas dalam bahasa Aram, ini bagian kitab Daniel ditulis dalam bahasa Aramaik, tidak lagi bahasa Ibrani. Kebar, ke itu seperti, bar itu anak, nas itu manusia. Kebar enas seperti anak manusia. Lalu dibawa ateh hawah ve'at atik yomaya. Atik yomaya itulah yang diterjemahkan lanjut usianya, bukan lanjut usia bahasa Indonesia. Kakek-kakek tua pakai teken, tidak. Yang hari-harinya terus tidak pernah berhenti, terus kekal, terus tidak berkesudahan. Yomaya itu kata jamak dari hari-hari. Yang hari-harinya tidak akan berakhir. Ini merujuk kepada Tuhan sendiri, kepada Allah sendiri. Makanya di hadapannya kepada Allah tadi diberikan kepada sang anak manusia itu kuasa atas segala bangsa, suku, bahasa, dan bahasa menyembah dia. Jadi ingat ya, usianya akan lanjut, bukan dia gambarkan kakek-kakek tua, tapi asalnya dari kitab ini, kitab Daniel ini. Nah, dengan demikian hampir seluruh perjanjian lama itu ratusan nubuat berbicara tentang kedatangan Yesus Sang Mesias. Nah, soal orang Yahudi tidak percaya atau belum percaya, yaitu karena dia Yahudi bukan Kristen. Tapi bahwa akarnya Yahudi, akarnya Kristen itu satu, yaitu Taurat. Moga apa yang kita pelajari dari penggenapan firman Tuhan dalam Yesaya 53 itu benar-benar meneguhkan iman kita, sehingga iman kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pandangan awam yang sekedar otak-atik, seperti mengotak-atik tuku kacang lanjaran tadi tanpa melihat konteksnya. Tuhan memberkati kita. Amin.